Firman Allah untuk jiwa-jiwa yang lapar. 1 Petrus pasal 3. Ayat pertama, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Terima kasih. Ayat 6, seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah jantung, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jikalau kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam jantungmu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada semua orang, kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan jantung nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jikalau hal itu dikehendaki oleh Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk semua, untuk segala dosa kita. Ia yang benar, Kristus sama sekali tidak ada dosa, tetapi ia mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan panjang sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Paling tidak 100 tahun lu Allah menunggu manusia bertobat, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Nuh, istri, ketiga putra dan ketiga menantu yang diselamatkan oleh air bah itu.
Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon jantung nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Inilah pembacaan ulang dengan PowerPoint yang disubscribe oleh Elnathan Yukaristo Elson melalui sekolahnya, yaitu Office 365. Di dalamnya terdapat PowerPoint, dan saya mencoba untuk membuat slide baru dengan MacBook Air MBA, ya, MBA yang diberikan oleh sahabat saya, yaitu Bapak Hendra Jayakosasih. Dan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan dapat membaca firman-Nya, dan dengan mikrofonnya yang dicolok langsung, ya, ternyata bisa merekam dengan baik. Ini tidak mungkin terjadi dengan notebook Microsoft Windows. Immanuel dan Maranatha, Soli Deo Gloria dari Sunline Island. Hari ini hari Senin. Gereja pada hari Minggu setelah kebaktian dilangsungkan perjamuan Tuhan. Setelah itu hari Senin, pada Senin yang pertama dilangsungkan, yaitu doa dan puasa. Dari kemarin malam jam 6 petang, ya, sampai tadi jam 6 petang, 24 jam. Kiranya Bapa, Engkau berbelas kasihan kepada kami yang berdoa, memohon kepadamu untuk kemajuan dari kerajaan-Mu di muka bumi, supaya ketika kami memberitakan firman dan Injil Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja, dan orang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup lebih dekat kepada Engkau melalui firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria dari Sunline Island. 8 Maret tahun Tuhan Yesus yang ke 2021. Sekarang jamnya di Berlin jam 4 sore, di Indonesia bagian barat sudah jam 10 malam.